Kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Gemim. Harga cabai rawit mulai turun. Gubernur meresmikan Galeri UMKM Dekranasda. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Doni Arai, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi yang pertama, saudara. Penyelidikan dugaan penggelapan uang sebesar 5, miliar rupiah milik 2 yayasan Gemim terus bergulir di Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara. Penyidik Polda telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 saksi hingga pihak yang berpotensi menjadi tersangka. Dana 5,2 miliar dijadikan barang bukti untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang diserahkan kepada Kejari Manado terkait korupsi dana hibah Gemim yang menyeret mantan Ketua Sinode Gemim Pendeta Hein Arina. Dijelaskannya proses laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Polda hingga saat ini telah memeriksa sebanyak 26 saksi termasuk terlapor dengan inisial JR. Dan dalam proses ini adalah masih dalam proses penyelidikan. Kita sudah memeriksa sebanyak 26 saksi termasuk terlapor dan beberapa nanti yang akan potensi menjadi tersangka. Ya. Dalam hal ini kami juga sudah mendapatkan beberapa dokumen, termasuk adalah dokumen penyerahan uang ke kejaksaan. 3 tahap penyerahan itu sejumlah totalnya ada 5,2 miliar. Ditambahkannya juga penyidik telah mendapatkan beberapa dokumen, termasuk dokumen penyerahan uang ke kejaksaan dengan total 5,2 miliar. Kedua dokumen pertanggungjawaban dari kedua yayasan, yaitu Yayasan Medika Gemim dan Yayasan DSAZR Wenas. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satreskrim Polsek Air Madidi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Watutumau, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara pada Minggu 12 April 2026 lalu. Dalam rekonstruksi, tersangka Rian memperagakan 21 adegan yang dimulai dari tersangka menggunakan sepeda motor mendatangi rumah korban yang pada saat itu korban bersama rekannya lagi meneguk minuman keras di teras rumah. Adegan juga memperlihatkan korban memberikan uang kepada pelaku untuk pergi membeli minuman. Pada saat membeli minuman keras, pelaku juga mampir dan mengambil sebilah senjata tajam dan disimpan di motor miliknya. Pada adegan ke-16 hingga 17, adegan tersangka menikam korban hingga meninggal. Kami dari Polsek Air Madidi melaksanakan rekonstruksi adegan perkara tindak pidana menghilangkan nyawa orang atau pembunuhan terkait dengan penerapan pasal 458 ayat 1, dan mungkin juga ketika ada hasil dari rekonstruksi apakah ada penambahan pasal, itu nanti kita lihat dari analisa-analisa yuridis yang ada. Jadi tadi bisa dilihat bersama terkait beberapa saksi yang hadir, itu saksi yang ada di TKP dan juga korban itu ada pemeran pengganti, dan juga ada salah satu saksi yang tidak bisa juga hadir, namun fakta-fakta itu tidak disangkal oleh tersangka. Istri korban yang juga sebagai saksi turut dihadirkan pada rekonstruksi tersebut serta disaksikan sejumlah keluarga korban. Mereka pun berharap pelaku dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati. Kejadian tersebut diduga terjadi karena pelaku terpengaruh minuman keras dan menimbulkan kesalahpahaman. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sorotan ke Makassar, saudara. Seorang nelayan di Makassar meninggal usai berduel dengan sesama nelayan. Penikaman ini terjadi diduga anak pelaku dipukul oleh korban.
Peristiwa naas ini terjadi di samping Masjid Al-Badar Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar pada Senin 20 April lalu. Seorang nelayan berinisial MI alias Adi 30 tahun meninggal setelah ditikam saat berduel dengan seorang pria berinisial IN alias Icang yang juga berprofesi sebagai nelayan. Kasubsi Penmas Polres Pelabuhan Makassar Aibda Adil bilang kejadian bermula dari persoalan antara anak-anak di mana anak pelaku yang bernama SL 11 tahun melaporkan kepada ayahnya bahwa dirinya telah dipukul oleh korban. Keduanya kemudian cekcok hingga terjadi perkelahian dan berakhir dengan penikaman yang membuat korban meninggal dunia. Kini pelaku sudah diamankan di Mapolres Pelabuhan Makassar. Tapi si korban mengeluarkan sajam. Tapi kalau keterangan dari pelapor atau saksi dari istri korban sama, diajak jalan sampingnya masjid. Tapi di situ ada jotos. Tapi ceritanya si pelaku sudah membawa sajam berupa parang. Namun keterangan si pelaku dari ke penyidik, dia pulang ke rumahnya ambil parang. Nah, terjadi dari situ. Berarti dia dua sajamnya. Ini kan masih pendalaman. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke Papua. Saudara, Palang Merah Indonesia Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya nekat menembus hutan untuk melayani warga yang terdampak konflik antara TNI dan kelompok bersenjata. Tim gabungan dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya menerobos masuk ke sejumlah kampung yang terdampak konflik bersenjata, yakni Kampung Kumikomo dan Kampung Tenoti. Untuk mencapai dua kampung ini, tim dari PMI yang dipimpin Ketua PMI Puncak Elpina Kogoya dan Ketua PMI Puncak Jaya Nelson Wonda harus menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam untuk mencapai kedua kampung tersebut. Tim PMI Puncak dan Puncak Jaya yang terdiri dari tenaga dokter dan perawat turun ke lokasi dengan membawa perlengkapan berupa obat-obatan, bahan pokok, serta tenda untuk masyarakat yang sementara mengungsi. Setibanya di lokasi, tim PMI membuka posko di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, dan posko kedua di Kampung Terineri, Distrik Yambi, dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan, melayani warga setempat dengan pemeriksaan dan pemberian obat-obatan. Ketua PMI Puncak Elpina Kogoya mengatakan kehadiran mereka merupakan panggilan kemanusiaan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak konflik. Elpina Kogoya mengaku kehadiran tim dari PMI setempat membuat warga ketakutan dan lari ke hutan, sehingga tim PMI butuh waktu berkoordinasi dengan kepala kampung setempat untuk mengumpulkan warga sehingga proses pengobatan bisa dilakukan. Elpina mengaku prihatin dengan kondisi warga terdampak konflik karena banyak ibu-ibu dan anak-anak harus berjalan berhari-hari untuk menyelamatkan diri dari konflik antara KKB dan TNI. Kami hadir di sini dengan keterbatasan kami. Inilah kami sebagai tim relawan penuh dengan liku-liku perjalanan kami. Tapi kami rindu satu yang pasti bahwa kami hadir untuk memberikan keamanan, kenyamanan bagi mereka. Karena PMI hadir memberikan terobosan, PMI hadir di tengah-tengah mereka. Ya, agar mereka tidak merasakan sendiri, mereka tidak merasakan suasana hati mereka yang terpuruk itu. Ya, kalau mau dibilang mereka ada di dalam suasana hati yang penuh dengan duka. Ya, kami tahu bagaimana pasti mereka merasakan kehilangan itu. PMI berharap agar kelompok bersenjata dan TNI menghentikan aksi saling tembak sehingga situasi kembali berangsur pulih dan masyarakat bisa kembali ke kampung-kampung mereka. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua.
Masih dari Papua, longsor di Jalan Trans Papua mengakibatkan akses lalu lintas di ruas Jalan Trans Papua Jayapura Wamena lumpuh total dan tidak dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan longsor di Jalan Trans Papua, tepatnya di Kampung Kalimo, Distrik Waris, Kabupaten Kerom, Papua. Longsor yang terjadi pada Minggu siang itu menyebabkan badan jalan amblas dan terputus dengan kedalaman kurang lebih 50 meter dan panjang sekitar 80 meter. Kondisi ini menyebabkan akses lalu lintas di ruas Jalan Trans Papua Jayapura Wamena lumpuh total dan tidak dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, termasuk kendaraan logistik dan ambulans. Kementerian PUPR yang turun mengecek longsor belum bisa melakukan perbaikan karena kondisi tanah yang labil dan cuaca yang masih diguyur hujan, sehingga rencana perbaikan di titik longsor ini belum dapat dilakukan. Saat ini pemerintah Kabupaten Kerom bersama aparat kepolisian sementara berkoordinasi dengan masyarakat adat setempat untuk membuka akses jalan alternatif agar distribusi kebutuhan pokok ke wilayah distrik Senggi hingga Wamena bisa berjalan. Jadi tanah longsor di ruas jalan Trans Papua, tepatnya di Kampung Kalimo, Distrik Waris, Kabupaten Kerom, dengan kedalaman sekitar 30 meter dan panjang sekitar 80 meter. Saat terjadi longsor tidak ada korban jiwa, namun akses ruas jalan terputus total. Sampai saat ini dari pihak terkait, dalam hal ini Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Papua Pegunungan, telah melakukan survei lokasi jalan longsor. Selanjutnya akan membuat jalan alternatif di sekitar jalan longsor tersebut guna percepatan lalu lintas barang maupun orang. Kami dari kepolisian akan terus memantau dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna penanganan lebih lanjut. Aparat kepolisian mengimbau kepada seluruh warga maupun pengguna jalan untuk tidak memaksakan diri melintas di area longsor karena kondisi tanah masih sangat labil dan berpotensi terjadi longsor susulan. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, harga cabai rawit di Gorontalo mulai turun. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, harga cabai rawit di Gorontalo mulai turun setelah sebelumnya sempat menyentuh angka Rp110.000 per kilogram. Di pasar tradisional Gorontalo, harga cabai rawit kembali berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit di pasar harian Gorontalo kini berangsur turun setelah sempat melonjak tajam dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya harga cabai rawit sempat menembus angka Rp90.000 hingga Rp110.000 per kilogram. Namun saat ini harga berangsur turun dan dijual di kisaran Rp35 hingga Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga sebelumnya terjadi secara cepat akibat terbatasnya pasokan di pasar. Harga rica? Iya, yang lalu. Yang eceran 100 lebih, 110, 100. Sejak kapan dia kembali ulang normal DP harga rica? Mulai hari Senin. Oh, mulai hari Senin minggu ini harga rica mulai turun ya? Stok Om ambil dari mana? Cuma ambil di sini, pasar sini. Meski harga mulai turun, pedagang memperkirakan harga cabai rawit masih akan berfluktuasi tergantung pasokan dan permintaan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Dari Manado, saudara, sejumlah sekolah dasar di kota Manado terpantau telah melakukan tes kemampuan akademik siswa. Tes dijadwalkan berlangsung hingga 30 April mendatang. Dinas Pendidikan Kota Manado mulai menyelenggarakan tes kemampuan akademik tingkat sekolah dasar. TKA wajib bagi siswa kelas 6. Di Kota Manado, sebanyak 94 sekolah dasar dipastikan menggelar tes kemampuan akademik. Salah satu sekolah yakni SD Negeri 125 terpantau memulai tes pada pukul 8 pagi.
Kondisi serupa juga terpantau di SD Negeri 88, di mana tes berlangsung dalam beberapa sesi guna menjaga ketertiban. Pihak sekolah menyebut persiapan juga telah dimatangkan supaya tes kemampuan akademik ini bisa berjalan baik. Hari ini kami ada 4 sesi. Sesi pertama 20 orang, sesi kedua 20 orang, sesi ketiga 13 orang, sesi keempat 13 orang. Jumlah yang ikut TKA 66 siswa. Untuk target kami sudah berusaha dengan memberikan tambahan pelajaran dimulai dari guru kelas 4, 5, 6 semua berperan untuk agar supaya kami bisa mencapai target yang diberikan oleh pusat. Sekolah berusaha sedapat mungkin untuk mempersiapkan anak-anak. Di dalamnya ada pelaksanaan tryout secara mandiri dan tryout secara kota, dan ada juga pelaksanaan tambahan pelajaran untuk mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam segi literasi dan numerasi. Sebelumnya di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado mengatakan para siswa tes kemampuan akademik akan memperoleh sertifikat sebagai rujukan ketika siswa hendak memasuki jenjang pendidikan lanjutan. Mereka mendapatkan sertifikat hasil TKA yang baik sehingga ketika mereka masuk ke jenjang selanjutnya, SD masuk SMP, SMP masuk ke SMA, itu mereka banyak yang bisa masuk tanpa. Usai tahapan tes kemampuan akademik, pihak sekolah diwajibkan melaksanakan tes susulan yang terjadwal pada tanggal 11 hingga 19 Mei 2026. Sementara pengumuman hasil akan disampaikan pada 26 Mei setelah pengolahan nilai pada 22 hingga 24 Mei. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Kabupaten Minahasa, pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat sekolah dasar gelombang pertama di Minahasa berjalan lancar. Pelaksanaan TKA yang digelar secara nasional ini diikuti oleh 4.345 siswa kelas 6 dari 341 sekolah dasar se-Minahasa. Ribuan siswa sekolah dasar di Minahasa begitu antusias untuk mengikuti tes kemampuan akademik tahun 2026. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 4 Tondano. Meski dengan penuh ketegangan, para siswa mengaku mampu untuk menjawab setiap soal yang diberikan. Padahal pelaksanaan TKA atau sistem ujian berbasis digital ini baru pertama kali diikuti oleh 23 siswa tersebut. Jujur karena masih pertama kali lumayan susah, ternyata mulai gampang. Waktu ikut ada persiapan apa? Persiapan kemarin baca-baca soal, cari jawaban, tulis dan dihafal. Ada rasa gugup nggak waktu ikut? Gugup. Tapi selesai. Yakin nggak bisa nilai bagus? Yakin. Pihak sekolah merasa bangga meski baru pertama kali diikuti oleh siswa. Namun pelaksanaan TKA boleh berjalan lancar tanpa keluhan baik orang tua maupun siswa. Karena waktu lalu sudah disampaikan, jadi memang sudah siap untuk pelaksanaan ini dan sudah disampaikan ke anak-anak juga ke pihak guru-guru yang ada, pengelola yang ada, guru-guru kelas masing-masing, dan semuanya dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Meski tidak diwajibkan, TKA ini menjadi tolak ukur siswa ke jenjang atau tingkat pendidikan selanjutnya yang bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran, pengetahuan, serta kompetensi dasar siswa secara objektif. Ada kendala-kendala teknis sedikit menyangkut koneksi internet, tapi evaluasi berjalan bagus. Seberapa penting pelaksanaan TKA ini bagi? Oh, ini TKA itu sangat penting karena ini parameter bagi mengukur kemampuan siswa, dan ke depan penerimaan institusi sekolah-sekolah dia basic penerimaan, basic data passing grade-nya itu dari TKA. Pelaksanaan TKA di Minahasa melalui 4 gelombang, sementara untuk hasil TKA akan diumumkan pada 25 Mei mendatang. Melalui TKA, para siswa mampu mewujudkan peningkatan mutu pendidikan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Kesorotan lain, saudara, memastikan siswa dan siswi di sekolah menengah kejuruan memiliki keterampilan di dunia kerja. Seluruh SMK di Sulawesi Utara mulai gelar uji kompetensi keterampilan.
Uji kompetensi keterampilan ini digelar oleh seluruh siswa SMK yang ada di Sulawesi Utara, salah satunya yang terlihat di SMK Negeri 3 Kota Manado. Di sekolah ini sebanyak 435 pelajar dari 7 jurusan mengikuti UKK yang berlangsung sejak 13 hingga 27 April mendatang. Para pelajar kelas 12 ini mengikuti uji keterampilan dengan penilaian oleh penguji dari kalangan praktisi dan akademisi. Ujian ini dinilai penting untuk memastikan para pelajar menguasai keterampilan yang dipilih saat bersekolah hingga dapat diserap oleh industri. Kita selalu bekerja sama dengan dunia industri di saat magang, perekrutan siswa untuk jadi tenaga kerja di dunia usaha, dunia industri itu. Dan sehingga kami selalu setiap kali selesai, kami selalu memantau. Kita tamatannya sudah kerjanya di mana, itu ada datanya, seperti itu. Untuk penguji, setiap tahun itu harus ada 2 penguji internal dan penguji eksternal. Nah, penguji eksternal ini rata-rata itu dari luar, ada dosen dari kampus, biasanya ada dari Politeknik, ada dari Unima. Nah, kemudian ada dari dunia usaha, dunia industri, ada dari hotel, Peninsula, baru ada dari restoran, baru ada dari klinik kecantikan, dari tailor. Jadi penguji eksternalnya itu dari luar. Pihak sekolah juga menyebut hasil dari uji keterampilan ini, siswa-siswi yang memiliki nilai yang baik kerap direkrut oleh industri seperti perhotelan hingga restoran. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kesorotan lain di Sulawesi Tengah, Komisi Kepolisian Nasional turun langsung meninjau proses seleksi penerimaan anggota Polri di Mapolda Sulawesi Tengah. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh tahapan rekrutmen berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar operasional. Memastikan proses rekrutmen berjalan bersih, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas memantau jalannya seleksi anggota Polri di Polda Sulawesi Tengah pada Rabu siang. Dari hasil pengamatan, seluruh rangkaian seleksi terpantau berjalan tertib dan tanpa kendala. Dengan teliti, satu persatu calon bintara Polri menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan yang ketat. Tim pemantau Kompolnas yang dipimpin oleh Gufron terlihat meninjau setiap pos pemeriksaan untuk melihat langsung kesesuaian proses di lapangan. Gufron mengapresiasi mekanisme seleksi yang diterapkan Polda Sulawesi Tengah karena dinilai telah memenuhi aspek keterbukaan. Pengawasan bersama ya, baik internal, eksternal, semua elemen ya. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan proses rekrutmen anggota Polri tahun ini benar-benar berjalan bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Itu kan menjadi harapan kita bersama sehingga ke depan Polri ya menjadi harapan kita bersama ya. Dan masyarakat juga kepercayaannya semakin meningkat kepada Polri. Ini harapan kita bersama. Nah, terakhir tentu apresiasi untuk Polda Sulteng ya yang sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan dari awal proses ini berjalan sesuai dengan prosedur. Pada rekrutmen anggota Polri tahun 2026 ini, Polda Sulawesi Tengah tidak hanya mengandalkan pengawas internal, tetapi juga melibatkan pengawas eksternal. Kolaborasi ini bertujuan untuk menutup celah pelanggaran sekaligus menjamin bahwa hanya calon terbaik yang dapat lolos menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Alrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, informasi Gubernur Sulawesi Utara meresmikan Galeri UMKM binaan Dekranasda akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan Sekolah Program Revitalisasi Pemerintah Pusat tahun anggaran 2025. Peresmian revitalisasi sekolah kali ini dipusatkan di SMK Negeri 3 Tondano, Kabupaten Minahasa.
Hari kedua melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan peresmian revitalisasi Satuan Pendidikan se-Provinsi Sulawesi Utara, program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dipusatkan di SMK Negeri 3 Tondano. Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini dalam upaya untuk memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Sejak dimulai tahun 2025 lalu, program revitalisasi satuan pendidikan ini masih berlanjut di tahun 2026. Kemendikdasmen memprioritaskan program revitalisasi sekolah di tahun anggaran 2026 menyasar wilayah terdampak gempa dan wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Tahun 2026, revitalisasi kami prioritaskan untuk sekolah-sekolah di daerah yang terdampak bencana, baik yang di Sumatera, yang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Yang kedua di sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah 3T, dan yang ketiga sekolah yang rusak berat. SMK Negeri 3 Tondano merupakan salah satu dari ratusan sekolah di Sulawesi Utara yang mendapatkan program revitalisasi satuan pendidikan dengan penambahan gedung baru, laboratorium kerja, toilet, serta ruang belajar. Pihak sekolah mengaku, sebagai sekolah vokasi dengan 8 jurusan, revitalisasi sekolah ini berdampak langsung terhadap rasa percaya diri siswa yang sedang mengenyam pendidikan saat ini. Ya, memang dampaknya bagi kami itu sangat luar biasa. Ya, pertama itu transformasi ruang praktik kami yang sekarang sudah sesuai dengan standar industri. Kemudian modernisasi peralatan. Pembelajarannya apa yang di sekolah itu sudah sesuai dengan yang di industri. Ketiga, peningkatan motivasi. Sekarang ini, Bu, anak-anak lebih percaya diri lagi ketika mereka merasa bahwa mereka SMK Negeri 3 Tondano. Percaya dirinya timbul sekali karena ini. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai, Bupati Minahasa Robi Dondo Kambe, serta Kepala Sekolah Penerima Program Revitalisasi di Kabupaten Minahasa. Yan Mekesingal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, dalam rangkaian kunjungan kerjanya selama 2 hari di Sulawesi Utara, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengunjungi sejumlah sekolah, salah satunya Persekolahan Katolik di bawah naungan Yayasan Yosep Esa Ene, Kota Tomohon, Rabu pagi. Ratusan siswa yang bersekolah di Yayasan Yosep Esa Ene, Kota Tomohon menyambut gembira dan antusias kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang berkunjung ke SMP Stella Maris Rabu pagi. Prosesi penerimaan menteri dimulai sejak di pintu gerbang sekolah hingga ke halaman belakang sekolah yang menjadi tempat untuk kegiatan senam bersama. Menteri terlihat bersalaman dan menyapa para siswa yang berbaris di sepanjang halaman sekolah. Kunjungan Mendikdasmen ke Kota Tomohon ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja untuk meresmikan ratusan sekolah di Sulawesi Utara yang mendapat program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025. Dalam kunjungannya di SMP Stella Maris, Mendikdasmen didampingi Wali Kota Tomohon Karol Senduk dan Wakil Wali Kota Tomohon Sendi Rumayar. Abdul Muti dalam kesempatan tersebut melakukan senam anak Indonesia hebat bersama ratusan anak-anak SMP Stella Maris. Olahraga senam ini merupakan bagian dari kampanye program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Selain itu, Abdul Muti juga memberikan motivasi, mengajak para guru dan siswa yang hadir untuk menciptakan lingkungan asri atau aman, sehat, resik, dan indah. Presiden kita, Pak Presiden Prabowo menyebut dengan budaya asri, yaitu budaya di mana kita membangun lingkungan sosial dan kehidupan sosial yang aman. Kita saling menghormati, kita saling tolong-menolong, kita saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya, dan itulah kunci agar kita bisa hidup aman.
Usai melakukan senam bersama, Abdul Muti juga memberikan hadiah berupa sepeda dan hadiah hiburan lainnya bagi para siswa yang aktif dan mampu menjawab sejumlah pertanyaan yang diberikan secara spontan saat kegiatan berlangsung. Yana Mega Singal, Doni Arai, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, informasi masih terkait dengan program revitalisasi sempat rusak akibat diterjang bencana alam puting beliung dan tak kunjung diperbaiki. Kini bangunan Sekolah Dasar Negeri Sinuian di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara akan segera direvitalisasi. Inilah kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri Sinuian di Kecamatan Romboken, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara saat dikunjungi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bersama rombongan pada Rabu siang. Dua ruang belajar tampak mengalami kerusakan berat dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Terlihat ada bagian atap serta plafon yang bocor dan membuat ruang kelas ini tidak bisa difungsikan dengan maksimal saat musim penghujan tiba. Para siswa terpaksa dipulangkan saat hujan mereda, lantaran cukup sulit untuk berbagi ruangan dengan siswa lain yang berbeda kelas. Pihak sekolah mengaku kerusakan bangunan sekolah ini sudah terjadi sejak 5 tahun belakangan dan diperparah dengan terjangan angin puting beliung yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada juga bencana alam, karena bencana alam pertama, kemudian seng-seng yang sudah tua lapuk, nah itu yang mengakibatkan plafon dan ruangan itu kena masuk air, jadi itu membusuk dan gitu. Berharap sih tuntas di tahun 2026 ini pembangunan ini. Bertahun-tahun belajar dalam keterbatasan, tahun 2026 SD Negeri Sinuian akan menerima program revitalisasi sekolah yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menandai dimulainya revitalisasi sekolah ini, Menteri Dikdasmen Abdul Muti didampingi Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai dan Bupati Minahasa Robi Dondo Kambei melakukan peletakan batu pertama tahap pembangunan SD Sinuian. Pembangunan gedung baru sekolah akan dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan kucuran dana dari pemerintah pusat senilai 2,1 miliar. Kita sudah melakukan kunjungan ke SD Negeri Ampreng SD Negeri Ampreng, dan sekarang peletakan batu pertama yang menandai pembangunan SD Negeri Sinuian. Jadi ini bagian dari kegiatan dan juga program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kaitannya dengan PHTC Bapak Presiden Prabowo untuk revitalisasi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Tahun 2026, Kementerian Dikdasmen akan melanjutkan program revitalisasi sekolah dengan sasaran kurang lebih 71.000 satuan pendidikan. Tahun yang sama di Provinsi Sulawesi Utara, program revitalisasi sekolah akan menyasar 248 satuan pendidikan dari berbagai tingkatan, mulai PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Yana Mega Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Kesorotan lain, Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus meresmikan Galeri UMKM Binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Sulawesi Utara di Kompleks Bumi Beringin, Manado, Rabu siang. Peluncuran galeri UMKM ini bertujuan mengangkat potensi produk kerajinan tangan pelaku UMKM daerah. Peresmian galeri UMKM ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Sulut menjadikan Dekranasda sebagai partner untuk mengangkat sektor ekonomi kreatif. Gubernur Sulawesi Utara selain meresmikan juga melihat beragam produk UMKM yang dipajang di galeri tersebut. Gubernur bilang galeri ini juga difungsikan sebagai kantor Dekranasda Provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian, Gubernur berharap galeri UMKM ini akan menjadi jendela promosi produk UMKM unggulan sekaligus dapat menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung. Saya berharap dari semua kerajinan-kerajinan bisa dihimpun di sini, Bu, ya. Ya, nanti kali pariwisata bisa dimasukkan di dalam karena kita lagi bekerja sama dengan Garuda dan RN lainnya untuk titik promosi kita di kantong. Sementara yang sudah jalan di mana ya? Thailand ya? Garuda sudah ya? Garuda sudah, bayangkan. Tepuk tangan dulu bagi pariwisata kita. Kita mau promosikan Sulawesi Utara ini. Bukan hanya pariwisata saja, tetapi ekonomi kreatif kita juga kita promosikan.
Salah satunya Dekranasda. Saya berharap Dekranasda ini menjadi wadah tempat orang-orang kreatif, tempat pengrajin-pengrajin, tempat UMKM, ya, karena saya sudah fasilitasi tempat ini semua untuk dimanfaatkan. Dengan adanya produk kerajinan tangan berkualitas tinggi dan kuliner khas Sulawesi Utara dipajang di Galeri Dekranasda Sulut ini, Pemprov mendorong Galeri UMKM Dekranasda ini akan menjadi salah satu tujuan paket kunjungan wisata di daerah Nyur Melambai. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Jemaah Haji Indonesia tiba di Tanah Suci, tetaplah di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, 23 dapur catering bersiap melayani konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Nantinya jemaah haji akan disajikan menu makanan khas cita rasa Nusantara. Bahan makanan dan bumbu yang digunakan untuk mengelola menu makanan jamaah didatangkan langsung dari tanah air. Bahkan koki yang memasaknya di dapur pun merupakan juru masak asal Indonesia. Nantinya jemaah haji akan diberikan 27 kali makan selama berada di Madinah, Arab Saudi. Menu yang diberikan pun akan beragam, namun memiliki cita rasa khas Indonesia. Untuk tahun ini, insya Allah jemaah haji Indonesia selama di Madinah akan mendapatkan layanan konsumsi sebanyak 27 kali, yaitu makan sehari 3 kali, karena masa tinggal di jemaah di Madinah ini kurang lebih 9 hari ya. Insya Allah akan mendapatkan menu-menu dengan menu Indonesia, dengan cita rasa Indonesia, karena salah satunya adalah tahun ini bumbu yang digunakan adalah full bumbu pasta yang berasal dari Indonesia. Menu khusus untuk jamaah lansia juga disiapkan untuk menyesuaikan kebutuhan jamaah haji Indonesia selama di Tanah Suci. Jihan Novita, Kompas TV, Arab Saudi. Saudara, jemaah haji gelombang pertama tiba di Tanah Suci Rabu pagi waktu Arab Saudi. Usai mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Amah Madinah, jemaah langsung menuju ke hotel di kawasan Masjid Nabawi. Setibanya di Hotel Madinah, jamaah Haji Kloter 2 Embarkasi Jakarta Pondok Gede disambut petugas Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, KJRI, pihak syarika, dan pengelola hotel. Suasana haru menyelimuti kedatangan jamaah haji yang mendapat prosesi penyambutan ala Arab Saudi dengan lantunan salawat badar. Untuk jamaah haji lansia langsung mendapat pelayanan khusus oleh petugas haji yang membantu mobilitas jamaah menuju kamar hotel. Jamaah juga langsung diarahkan ke ruang tunggu sementara untuk mendapat sosialisasi aplikasi nusuk sembari menunggu pembagian kunci kamar. Jihan Novita, Kompas TV, Arab Saudi. Saudara, tahun ini Kementerian Haji dan Umrah merekrut lebih dari 4.000 petugas haji. Apa saja tugas mereka? Simak liputan berikut ini. Tahun ini Kementerian Haji dan Umroh merekrut sebanyak lebih dari 4.000 orang untuk menjadi petugas haji. Petugas ini memiliki fungsi bermacam-macam. Ada yang sebagai petugas kloter, ada juga petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi. Saya termasuk dalam PPIH ini. Di asrama Pondok Gede ini kami mendapat pendidikan dan latihan selama sekitar 1 bulan agar memiliki keterampilan dalam melayani jemaah haji. Jumlah PPIH Arab Saudi tahun ini sebanyak lebih dari 1.600 orang. Kami terbagi menjadi sejumlah kelompok. Ada yang namanya tim linjam atau perlindungan jemaah. Mereka inilah yang nantinya akan membantu atau mengawal jemaah haji. Lalu ada yang disebut BIMBAD. Ini kependekan dari bimbingan ibadah. Tim ini bertugas
mendampingi jemaah haji dalam hal yang berkaitan dengan rukun haji, seperti niatnya apa, terus doa-doa yang perlu dipanjatkan seperti apa. Jadi hingga apapun yang berhubungan dengan wajib haji bisa bertanya kepada tim Bimbat ini. Nah, kalau saya masuk dalam tim MCH atau Media Center Haji. Saya bersama sekitar 60 jurnalis media nasional ditugaskan melaporkan perkembangan jemaah saat awal keberangkatan, waktu ibadah di Tanah Suci hingga kepulangan nanti di tanah air. Tentu masih banyak tim lain yang bertugas melayani jemaah haji seperti tim medis, transportasi, akomodasi hingga layanan lansia dan disabilitas. Mereka semua akan mendampingi jemaah untuk memberikan keamanan, kenyamanan sekaligus membantu jemaah jika mengalami kendala saat di Tanah Suci. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Sementara itu, Saudara, Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi telah disiapkan untuk melayani kebutuhan kesehatan jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Sebanyak 9 dokter spesialis dan puluhan tenaga kesehatan telah disiagakan. Berikut laporan Jihan Novita dari Madinah, Arab Saudi. Saudara, pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia menjadi faktor penting yang menjadi fokus perhatian selama rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Klinik Kesehatan Haji Indonesia pun sudah disiapkan untuk menangani keluhan ataupun jemaah haji Indonesia yang mengalami keluhan kesehatan maupun membutuhkan pengobatan. Dan untuk informasi selengkapnya saya akan tanyakan dengan penanggung jawab IGD Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Aceng Apandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Aceng, ini boleh dijelaskan klinik ini sudah disiapkan untuk menangani jemaah haji Indonesia. Ya. Ini apa saja fasilitasnya? Di sini adalah KKI Madinah, ya, di mana melayani seperti UCC, jadi seperti poliklinik, di mana untuk pasien-pasien yang sudah ditangani di klinik sektor, tetapi tidak membaik dan perlu perawatan atau pengobatan lanjut di KKI. Maka akan dirujuk ke KKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan laborat, atau perlu EKG, USG, atau fototorak atau layanan radiologi lainnya, seperti itu. Artinya memang di sini sudah dilengkapi dengan alat-alat tersebut ya, yang memang mendukung untuk pengecekan kesehatan lebih lanjut untuk jemaah haji Indonesia. Betul, betul. Jemaah dengan kategori kesehatan seperti apa, Dok, yang memang dinyatakan harus ditangani di klinik haji? Contohnya pasien mengalami serangan asma, ya, riwayat asma gitu. Ternyata di kloter maupun di sektor sudah ditangani tapi tidak membaik. Maka perlu penanganan yang lebih lanjut, mungkin ada pemeriksaan lainnya di KKI. Ya, KKI ini punya layanan tambahan seperti tadi dijelaskan untuk penegakan diagnosa dan penunjang lainnya, sehingga modalitas obat maupun alat juga lebih lengkap, demikian. Berapa banyak nakes yang bertugas di klinik haji ini? Dari dokter yang ditunjang atau didukung oleh dokter spesialis sebanyak 9 orang. Kemudian tenaga paramedis sebanyak 12 orang, dan nakes-nakes lainnya seperti tenaga laborat, kemudian PPI, ya, atau tenaga-tenaga lainnya, sanitasi dan segalanya. Kalau kita lihat kan ini juga sudah siap, ada tempat-tempat tidur. Ini artinya memang jemaah diperbolehkan untuk rawat inap di sini, atau ini hanya rawat jalan saja, Dok, untuk penanganan? Ya, rawat jalan dan observasi dengan waktu tertentu. Contohnya gini, kita perlu observasi dan ternyata memang tidak membaik, maka kita akan lakukan rujukan ke Rumah Sakit Arab Saudi. Ternyata membaik, maka kita akan dorong ke kloter, kembali ke kloter masing-masing. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Aceng atas informasinya. Ini bermanfaat sekali untuk keluarga jemaah yang ingin memantau, ya, juga bagaimana memastikan kesiapan dan mitigasi dari pemerintah Indonesia untuk menangani kesehatan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Terima kasih Dr. Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Klinik Kesehatan Haji Indonesia memang sudah disiapkan untuk menangani segala keluhan kesehatan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Namun yang paling penting adalah
jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan dan kebugaran selama menjalani rangkaian ibadah haji, yaitu dengan cara selalu minum air putih yang cukup, tidak menahan buang air kecil, dan selalu pakai alat pelindung diri saat keluar hotel dan beraktivitas di luar ruangan. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Celebes FC juara Liga 4 Sulawesi Tengah, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, Celebes FC berhasil meraih juara dalam kompetisi Liga 4 Piala Gubernur Sulawesi Tengah setelah mengalahkan Persigi Kabupaten Sigi dengan skor 0-1. Dengan raihan ini, Celebes FC memastikan diri melaju ke putaran nasional Liga 4. Pertandingan final Liga 4 Piala Gubernur Sulawesi Tengah antara Persigi dan Celebes FC yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Fakih Rashid berlangsung sengit sejak awal laga. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menarik dengan saling berbalas serangan. Tensi pertandingan semakin meningkat memasuki pertengahan babak pertama, di mana wasit beberapa kali mengeluarkan kartu kuning untuk pemain dari kedua tim. Hingga turun minum, skor masih imbang tanpa gol. Meski babak kedua, Persigi dan Celebes FC tetap menerapkan permainan terbuka. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Memasuki menit-menit akhir pertandingan, Celebes FC mendapatkan kesempatan melalui sepak bola mati dari sudut kiri pertahanan Persigi. Pada menit ke-89, pemain bernomor punggung 10, M. Rifki, berhasil memanfaatkan momen tersebut dan mencetak gol. Skor berubah menjadi 0-1 untuk keunggulan Celebes FC. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Celebes FC pun keluar sebagai pemenang dan resmi menjadi juara Liga 4 Sulawesi Tengah. Usai pertandingan, sejumlah pemain Persigi sempat melakukan protes terhadap keputusan wasit yang dianggap merugikan pihak mereka. Situasi sempat memanas ketika sejumlah penonton masuk ke dalam lapangan dan mendatangi bench pemain Celebes FC. Namun kehadiran Bupati Sigi yang turut menyaksikan pertandingan berhasil meredam emosi penonton dan mencegah terjadinya keributan lebih lanjut. Dengan hasil ini, Celebes FC akan mewakili Sulawesi Tengah dalam putaran nasional Liga 4. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Doni Arai bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.